so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat menonton video saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Baik teman-teman, perkenalkan saya dengan Sekar Nur Saudara Sekiyadi, NPM 2213020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nih materi tentang ikrar, kemudian aliyah dan goshop. Oke. Di mata kuliah pembelajaran fikih pada anak SD atau MI. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ini. Yang pertama, ikrar. Apa sih itu ikrar? Pasti banyak dari kita yang belum tahu ya apa itu ikrar. Terlebih lagi, saya juga baru belajar sih sebenarnya. Karena ikrar ini jarang diketahui sama orang nih, sebab dia dalam berbentuk bahasa Arab, ya kan? Nah, jadi teman-teman, ikrar itu secara bahasa artinya penetapan. Kemudian kalau istilah ikrar itu berarti pemberitahuan nih bahwa seorang itu memiliki sesuatu yang pada yang lain gitu. Nah, kemudian hikmah disyariatkannya ikrar nih, salah satunya yang pertama tampak adanya hak dan mengetahuinya agar diri itu terbebas dari hukuman dosa. Kemudian yang kedua menampakkan muru'ah, yaitu marwah diri dan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga menjauh dari memakan harta yang haram. Rukun ikrar itu apa sih? Nah, yang pertama mukir, yaitu bisa juga disebut al-muta'arif, yang dimana yang menetapkan ikrar tersebut. Kemudian yang kedua mukor lahu, yang dimana bisa disebutkan juga sebagai yang ditujukan ikrar atau yang dituduh gitu. Kemudian ketiga mukor bihi, yaitu objek ikrar. Kemudian yang keempat sighah. Oke. Nah, kemudian pastinya dong mukor tadi punya macam-macam ya kan, mukor bihi tadi. Nah, macam-macam mukor bihi itu apa sih? Yang pertama hak Allah seperti ikrar, yaitu pengakuan mengenai zina atau pencurian nih. Nah, kemudian yang kedua hak manusia seperti ikrar atau pengakuan mengenai qadzaf, yaitu menuduh seorang berzina tanpa bukti gitu. Kemudian jika ikrar itu berkaitan dengan hak Allah, maka mukir boleh menariknya kembali nih teman-teman. Seperti seseorang mengakui ia mencuri suatu harta, kemudian ia rujuk nih dan menyatakan dirinya itu berlepas diri. Nah, maka hukuman hak tadi jadi gugur. Adapun terkait dengan harta teman-teman, maka ia kembalikan kepada pemiliknya yang ia akui bahwa itu mencurinya darinya pertama kali gitu. Kemudian adapun hak manusia setelah pengakuan atau ikrar tadi itu tidak boleh ditarik, tidak boleh ditarik kembali teman-teman. Nah, catatan nih. Jadi hak Allah itu dibangun di atas musamaha, yaitu pemaafan. Sedangkan hak sesama manusia teman-teman itu dibangun atas musyahah, yaitu pelit gitu. Nah, di mana Allah itu berfirman teman-teman? Allah berfirman di Quran surat Nisa ayat 128 yang dimana wa ahdiratil anfus syuhah gitu. Artinya walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Nah, kemudian yang terkait dengan hak Allah dan hak manusia ini teman-teman, sekaligus seperti bayar zakat dan kafarat, maka hukumnya disamakan dengan hukum hak manusia, yaitu tidak boleh ikrar ditarik kembali gitu.
Kemudian kita untuk menjadi mukir itu syaratnya apa aja sih? Nah, yang pertama ada balik, kemudian berakal, kemudian ketiga alas pilihan sendiri atau ikhtiar. Jadi tidak boleh ikrar dari orang yang dipaksa gitu teman-teman. Nah, kemudian keempat rusdu. Rusdu itu dalam artian bisa mengelola harta dengan baik gitu. Jadi jika terkait ikrar dengan harta, maka orang yang shafih yaitu yang tak bisa mengelola harta dengan baik dan mahjur alaihi yaitu yang dilarang memanfaatkan harta karena diboikot itu tidak sah ikrarnya teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau mukor lahu syaratnya apa aja sih? Nah, yang pertama muayyan, harus ditunjuk. Kemudian yang kedua pantas menerima objek yang jadi ikrar. Kemudian ketiga mukir, tidak berdusta. Kemudian kalau mukor bihi itu apa ya syaratnya? Nah, yang pertama itu harta bukan berada pada mukir ketika ikrar. Jadi harta itu harusnya berada pada mukor lahu gitu teman-teman. Kemudian kedua syarat mukor bihi itu adalah harta tersebut akan berada pada mukir walau itu tertunda gitu. Kemudian nih penjelasan materi selanjutnya itu ariyah. Nah, apa sih itu ariyah? Kalau tadi kita sudah bahas ikrar, kita lanjut ke ariyah nih teman-teman. Jadi teman-teman, ariyah artinya ganti, mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga nih yang ngomong, ada juga yang bilang bahwa ariyah ini berasal dari kata ura yang berarti kosong. Jadi dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi gitu. Nah, sedangkan ariyah ini teman-teman kalau menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu. Dalam artian menjaga keutuhan barang dan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya begitu teman-teman. Hukum ariyah itu apa sih dasarnya? Nah, kalau menurut Al-Qur'an di Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang dimana artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu berat siksanya. Kemudian kalau dalam hadis ini teman-teman, Rasulullah bersabda, artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau hukum ariyah itu ada 4 teman-teman, dibagi 4. Yang pertama mubah, karena mubah ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam teman-teman. Nah, kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting nih. Misalnya kita meminjamkan sepeda kepada orang untuk mengantarkan anak ke sekolah gitu. Kemudian kita meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya. Nah, itu sunnah. Kemudian ketiga itu wajib, yang dimana artinya itu pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau kita tidak meminjam akan menemukan sesuatu gitu. Misalnya contohnya kalau kenapa hukum ariyah itu menjadi wajib adalah meminjamkan baju dan sarung nih untuk sholat wajib. Semisal kita di rumah ada saudara nih datang, terus ternyata dia nggak bawa sarung, dia cuma bawa celana pendek karena emang pakaian sehari-hari itu celana pendek gitu karena kita pinjamkan sarung gitu. Kemudian kalau kita nggak minjemin maka orang tersebut nggak bisa sholat dong teman-teman, ya kan? Karena celana dia itu pendek sedangkan batas aurat seorang laki-laki itu kan sampai lutut gitu. Jadi hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan teman-teman. Nah, kemudian yang keempat haram nih. Wah, kenapa sih ariyah bisa menjadi haram hukumnya? Yang dimana meminjam ini yang dipergunakan untuk kemaksiatan teman-teman atau untuk berbuat sesuatu hal yang salah gitu. Misalnya seseorang meminjam pisau nih untuk mencuri gitu. Ada juga contohnya pinjam tempat atau pinjam rumah nih untuk berbuat maksiat gitu dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh agama pastinya. Jadi hukum haram ini berlaku nih bagi peminjam dan orang yang meminjamkan juga. Misal kita tahu kan minjem apa, minjem dong kontrakan kamu gitu. Untuk apa? Untuk kerjaan tugas ya bukan. Untuk ini gitu kan. Dalam artian tanda kutip itu yang hal-hal yang dilarang oleh agama gitu kan. Kita tahu gitu, terus kita pinjemin ya itu juga haram, kita dapat dosa ya teman-teman sebagai peminjam gitu. Kemudian rukun ariyah nih teman-teman, ternyata ada rukunnya juga ya ini. Nah, kalau menurut ulama Hanafiyah, jadi rukun ariyah itu terdiri dari ijab dan qabul teman-teman. Jadi ijab qabul ini tidak diwajibkan untuk diucapkan, namun ijab qabul ini cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam gitu. Tapi
Tapi teman-teman, menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun ariyah, yakni yang pertama itu mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat inisiatif sendiri, bukan paksaan gitu. Kemudian dengan syarat juga dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil atau orang gila atau budak gitu kan. Kemudian syarat mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman itu dia memiliki manfaat barang yang dipinjamkan gitu, meskipun tidak mempunyai hak nih pada barang. Nah, kemudian yang kedua nih, musair atau orang yang mendapat pinjaman dengan syarat. Dengan syarat apa ya? Dengan syarat telah ditentukan. Maka tidak sah akad ariyah itu pada salah satu dari dua musair yang tidak ditentukan, teman-teman. Kemudian syaratnya apa ya? Sebagai orang yang mendapat pinjaman. Nah, syaratnya itu bebas. Yang kedua itu syaratnya bebas dalam mengalokasikan harta benda gitu. Maka tidak sah nih kalau dari anak kecil atau orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengolah harta gitu. Lanjut, kemudian syarat yang ketiga itu mu'ar, teman-teman, yaitu dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh gitu. Nah, kemudian kita masuk nih ke macam-macam ariyah. Apa sih macam-macam ariyah itu apa aja? Ada ariyah mutlaqah, kemudian ariyah muqayyadah. Oke, sudah selesai pembahasan kita tentang ariyah. Jadi teman-teman, kita akan masuk nih ke penjelasan materi gosok. Kalau istilah gosok ini pasti nggak asing lagi ya di telinga kita, apalagi di telinga anak-anak pondok gitu. Apa sih gosok gitu kan? Nah, untuk kalian yang belum tahu apa sih itu gosok gitu, dan untuk kalian anak-anak pondok yang taunya gosok itu begini, nah saya kasih penjelasan dikit nih untuk meluruskan apa sih itu gosok. Nah, jadi gosok itu teman-teman menurut bahasa adalah mengambil sesuatu, benda atau barang dengan terang-terangan. Nah, jadi kalau menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya, teman-teman. Jadi secara umum gosok itu dapat diartikan nih sebagai tindakan mengambil atau menguasai hak milik orang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya gitu. Jadi tindakan gosok ini dapat berupa pengambilan harta benda maupun pemanfaatan harta benda milik orang lain, seperti menggunakan barang milik orang lain tanpa izin gitu. Tahu sendirilah ya gimana kalau anak pondok itu ya. Nah, biasanya gosok ini marak nih terjadi di lingkungan pesantren. Yang biasa terjadi itu adalah gosok sandal. Emang lucu sih kita ngeliat santri berangkat ke masjid pakai sepatu sekolah gitu kan. Tapi ada juga santri yang numpang bahu nih atau minta gendong pada temen yang lain gitu kan. Bahkan ada santri juga yang jalannya seperti kanguru, dia lompat-lompat dengan satu kaki dikarenakan hanya kebagian sendal sebelah gitu. Nah, anggaplah nih santri ada 50, tapi sandalnya cuma 40 pasang. Hingga muncul nih bahasa santri, siapa yang cepat dia ambil sandal, siapa yang lambat dia nggak kena begal gitu. Nah, tahu sendiri kan. Terus hukumnya apa sih? Nah, hukumnya teman-teman kalau berdasarkan sejumlah ayat, hadis dan pendapat ulama, gosok itu hukumnya haram, teman-teman, gitu. Jadi pekerjaan gosok itu pada salah satu dosa besar kalau dalam kitab Kifayatu Al-Akhyar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya nih tentang ikrar, tentang ariyah dan gosok. Saya akhiri, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Kepada Allah saya mohon ampun. Ikan hiu, ikan paus, mereka hidup di dalam laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ikrar. Silakan, tafadhali. Ikrar, pengakuan. Ikrar ialah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Umpamanya seorang berkata, saya mengaku bahwa saya telah meminum arak. Saya mengaku saya sudah minum arak. Saya mengaku saya berutang kepada si fulan. Itu adalah ikrar, pengakuan. Kunu, jadilah kamu qawwamina bil qist, menegakkan kebenaran.
adil. Syuhada, bersaksi. Lillah, karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kata ahli tafsir, saksi atas diri sendiri itulah yang dimaksud dengan ikrar. Saya bersaksi bahwa diri saya tidak mabuk. Ikrar tersebut berguna untuk membuktikan kebenaran, melahirkan budi pekerti yang baik, menjauhkan diri dari yang batil. Ikrar ini ada rukunnya. Baca. Rukun ikrar. 1. Yang mengaku. Disyaratkan keadaannya ahli tasarruf dan sekehendaknya dengan kemauan Ahli sendiri. tasarruf, orang yang bisa mengoperasionalkan harta. Anak kecil, orang gila, orang dungu tak bisa. Sekehendaknya sendiri, tidak dipaksa. 2. Yang diakui olehnya muqarlah atau muqarlah. Hendaklah keadaannya berhak memiliki sesuatu yang diakuinya. 3. Hak yang diakui. Isyaratkan keadaan yang sebenarnya, bukan kepunyaan yang mengakui ketika ia ikrar. Memang betul-betul, bukan hanya pengakuan waktu ikrar saja. 4. Lafaz. Syaratnya hendaklah menunjukkan ketentuan hak yang diakui. Terus. Hak yang diakui tadi, kalau hanya hak yang bersangkutan dengan Allah semata-mata, minum arak umpamanya, maka yang mengaku itu boleh membatalkan pengakuan yang sudah diakuinya. Umpamanya dia berkata sesudah dia mengaku, saya sebenarnya tidak minum arak. Apabila dia sudah membatalkan pengakuan yang sudah diakuinya, siksaan minum tidak dilakukan kepadanya. Saya minum arak, katanya. Saya minum arak. Kalau orang mengaku minum arak, hukumannya antara 40 kali cambuk dengan 80 kali. Satu pendapat 40, satu pendapat 80. Saya minum arak. Udah itu tak berapa lama saya tidak minum arak. Umpamanya dia berkata sesudah dia mengaku saya minum arak. Sesudah mengaku tak lama sudah bilang sebenarnya saya tak minum arak. Apabila dia sudah membatalkan pengakuannya yang pertama tadi, apakah dia tetap dihukum? Tidak. Siksaan minum tidak dilakukan padanya. Karena dia sudah mengaku, yang dipakai pengakuannya, dan dia sehat, tidak gila. Terus yang pertama tadi, Allahu a'lam, boleh jadi dia terpaksa, atau ingatannya terganggu, atau ada hal-hal lain. Wallahu a'lam. Terus? Adapun bila hak yang diakui tadi adalah hak manusia, tidak sah dibatalkan. Kalau haknya terkait dengan hak manusia, tak bisa dibatalkan. Saya sudah merusak tanah Pak Fulan. Sudah dia ngaku tak berapa lama, bukan saya yang merusaknya. Tak bisa, karena terkait dengan milik orang. Kalau hak yang diakui itu kurang jelas, hendaklah diminta penjelasan. Dan penjelasan itu hendaklah diterima. Di mana ini terjadi pengakuan-pengakuan? Utamanya di pengadilan. Bisa juga tidak di pengadilan, di tengah masyarakat. Menjadi konflik masalah. Selesai masalah ikrar. Nanti ketika antum ditanya, kau mau kemana? Aku mau ke pengadilan. Apa masalahnya? Hakim meminta aku melakukan ikrar. Antum sudah tahu, paham. Oh iya ikrar. Ada dulu kami bahas sama Ustaz Somad tuh di buku Fikih Sulaiman Rashid, ikrar. Oke, sekarang pembahasan baru. Apa pembahasan baru? Berwakil. Berwakil.